Halo, selamat pagi, semangat pagi. Ya, perkenalkan saya Ko Chandra yang pada hari ini saya akan sharing tentang intermittent fasting. Nah, tentunya teman-teman sudah sering mendengarkan tentang intermittent fasting. Jadi, diet intermittent fasting masih menjadi jenis diet yang populer sampai saat ini. Sebab tidak hanya membantu untuk menurunkan berat badan, jenis diet ini juga baik untuk mendukung metabolisme tubuh lebih sehat, bahkan dipercaya memperpanjang usia. Nah, teman-teman, apa sih intermittent fasting itu? Jadi, intermittent fasting terdiri dari dua kata, yang dimana intermittent yang berarti berjangka dan fasting artinya puasa, yang dimana intermittent fasting artinya puasa yang berjangka. Jadi ada jangka waktu untuk intermittent fasting. Nah, sebenarnya diet intermittent fasting ini berfokus pada pola makan dengan lama yang berbeda setiap jenis makan dan puasanya. Jadi penekanannya bukan apa jenis makanan yang boleh teman-teman konsumsi dan tidak, tetapi membatasi waktu makan teman-teman. Nah, teman-teman, ada beberapa metode untuk diet intermittent fasting. Jadi 5 cara untuk menerapkan diet intermittent fasting bagi pemula. Yang dimana yang pertama biasanya teman-teman melakukan puasa 12 jam dalam sehari. Jadi intermittent fasting yang pertama, yang dimana puasa 12 jam dalam sehari, biasanya teman-teman makan secara normal seperti puasa pada umumnya. Kemudian metode yang kedua yaitu puasa 16 jam sehari. Nah, puasa ini disebut dengan metode 16-18, di mana waktu makan pada 8 jam pertama, kemudian puasa selama 16 jam seperti itu. Kemudian puasa jenis metode yang ketiga yaitu puasa 2 hari dalam 1 minggu, yang dimana disebut dengan metode 5:2, yang dimana mengkonsumsi makanan sehat dengan porsi standar selama 5 hari lalu mengurangi asupan kalori selama 2 hari. Kemudian ada metode puasa alternatif, yang dimana metode puasa setiap hari tanpa makanan padat atau maksimal 500 kalori untuk 1 hari. Kemudian metode yang kelima itu puasa 24 jam dalam 1 minggu, yang dimana berpuasa penuh selama 1 atau 2 hari dalam 1 minggu, atau yang disebut dengan eat to eat. Nah, teman-teman, itu 5 metode cara menerapkan diet intermittent fasting bagi pemula. Jadi ada puasa 12 jam dalam sehari, kemudian puasa 16 jam dalam sehari, puasa 2 hari dalam 1 minggu, kemudian ada puasa alternatif, dan puasa 24 jam dalam 1 minggu. Nah, itu 5 metode cara intermittent fasting bagi pemula. Nah, teman-teman, apa sih yang terjadi gitu ya kalau kita melakukan intermittent fasting atau kalau kita berpuasa? Nah, kalau kita berpuasa, apa sih yang terjadi? Jadi dalam kurun kalau kita berpuasa dalam 12 jam, di dalam tubuh kita akan terjadi pertama peningkatan hormon pertumbuhan. Jadi kalau kita berpuasa selama 12 jam akan terjadi peningkatan hormon pertumbuhan kalau dilakukan intermittent fasting atau puasa dengan benar. Kemudian akan membuat anti aging, kemudian akan membakar lemak, kemudian menyembuhkan sendi-sendi, kemudian akan membuat protein sintesis. Itu yang akan terjadi kalau kita melakukan puasa selama 12 jam. Nah, tadi saya sudah jelaskan apa yang terjadi kalau kita berpuasa selama 12 jam. Nah, kemudian kalau kita berpuasa selama 18 jam, di dalam tubuh kita akan terjadi yang namanya autophagy. Nah, apa itu autophagy? Jadi kalau kita melakukan puasa selama 18 jam, di dalam tubuh kita itu akan menurunkan resiko penyumbatan pembuluh darah, kemudian menurunkan amyloid plaque, kemudian menurunkan kerusakan protein.
Nah, wah keren sekali dong ya kalau kita berpuasa selama 18 jam. Kemudian kalau kita berpuasa selama 24 jam, apa sih yang terjadi? Nah, di dalam tubuh kita kalau kita berpuasa selama 24 jam itu akan terjadi yang namanya detoksifikasi. Ya, apa sih? Jadi dalam tubuh kita kalau kita puasa selama 24 jam akan menurunkan fatty liver, kemudian akan meningkatkan keton. Keton adalah salah satu zat pembakar di dalam tubuh kita, zat tenaga di dalam tubuh kita. Kemudian akan menurunkan nafsu makan, kemudian meningkatkan fokus dan meningkatkan antioksidan di dalam tubuh kita, dan juga untuk menurunkan peradangan di dalam tubuh. Nah, itu tadi yang saya sudah jelaskan kalau kita berpuasa selama 24 jam. Kemudian apa sih manfaat dari intermittent fasting atau berpuasa? Tentunya manfaatnya yang pertama untuk menurunkan berat badan, bahkan untuk menurunkan lemak. Kemudian membuat tekanan darah kita stabil, bahkan bisa membuat tidak mudah lapar karena tubuh kita berpuasa. Kemudian menurunkan resistensi insulin dan meningkatkan fokus. Nah teman-teman, jadi teman-teman jangan asal puasa, jangan asal melakukan intermittent fasting. Nah kenapa jangan asal puasa dan jangan asal diet intermittent fasting? Karena kalau kita sudah melakukan puasa, jadi kita setelah berbuka puasa itu perlu makan makanan yang tentunya bernutrisi untuk tubuh kita. Nah, apa saja sih yang perlu dimakan setelah kita melakukan intermittent fasting atau setelah kita melakukan puasa? Yang tentunya kalau kita sudah melakukan intermittent fasting atau puasa, kita harus memasukkan makanan yang tinggi. Yang pertama ada makronutrisinya. Makronutrisi apa saja? Jadi makanan itu harus terdiri dari karbohidrat, protein dan lemak, tentunya lemak yang baik. Kemudian selain itu ada mikronutrisi. Jadi mikronutrisi apa saja sih? Jadi ada vitamin dan mineralnya. Kalau kita hanya memasukkan makanan yang terdiri dari makronutrisi, yaitu bahan bakunya aja, tetapi nggak ada yang membentuk atau mikronutrisi, itu juga tidak bagus untuk tubuh kita. Kemudian selanjutnya makanan yang mengandung fitonutrisi, salah satunya yang ada likopennya. Nah teman-teman, itu tadi saya sudah jelaskan apa saja yang dimakan setelah kita melakukan intermittent fasting atau berpuasa. Bagaimana sih kita memulai untuk melakukan intermittent fasting? Jadi kalau kita mau melakukan intermittent fasting, yang pertama kita mulai dulu puasa yang 12 jam ya, yang paling pendek dulu. Misalnya kita berpuasa dari jam 7 malam itu sudah tidak makan sampai jam 7 pagi. Itu sudah berpuasa selama 12 jam. Kemudian perhatikan pola makannya teman-teman. Jadi pola makannya teman-teman harus diperhatikan, yang dimana harus low karbohidrat dan high fat. Kemudian perhatikan kualitas tidurnya teman-teman. Jadi kualitas tidur sangat berpengaruh untuk melakukan intermittent fasting atau puasa. Memang kalau kita tidur kuantitasnya bagus tapi kualitasnya jelek, itu juga berpengaruh sekali dalam kita melakukan intermittent fasting atau puasa. Nah teman-teman, tadi saya sudah jelaskan intermittent fasting. Nah jadi intermittent fasting bisa teman-teman kombinasikan dengan produknya Herbalife. Jadi untuk mendukung kesehatan dan kebugarannya teman-teman. Jadi kombinasi antara intermittent fasting dan produk Herbalife membantu teman-teman untuk mengontrol asupan kalori, meningkatkan energi, dan mendukung pembentukan otot serta manajemen berat badannya teman-teman. Nah, bagaimana sih cara menggabungkan intermittent fasting dan dengan produknya Herbalife? Jadi yang pertama, teman-teman saat melakukan intermittent fasting, jadi saat berbuka puasa,
atau eating window ya teman-teman ya. Jadi saat berbuka puasa atau eating window, jadi teman-teman bisa mengawalinya dengan shake Herbalife atau Formula One shake mixnya Herbalife dengan protein powdernya Herbalife, yang dimana di sini untuk mengganti pengganti rendah kalori dan bernutrisi yang lengkap, dan teman-teman bisa tambahkan dengan aloe vera untuk membantu mendukung pencernaan dan menghidrasi pencernaannya teman-teman. Kemudian ada herbal tea concentrate, yaitu dimana untuk meningkatkan energi dan metabolismenya teman-teman. Kemudian selama teman-teman puasa atau disebut dengan fasting window, jadi dalam fasting window teman-teman hindari asupan kalori karena agar puasanya efektif, yang dimana teman-teman bisa mengkonsumsi yang pertama herbal tea concentrate, yang dimana di sini tanpa pemanis tambahan, jadi untuk menjaga energi teman-teman dan untuk berfokus. Kemudian teman-teman bisa ada air putih dan herbal aloe concentrate, dimana untuk mendukung hidrasi dan pencernaannya teman-teman. Nah, itu jadi tips tambahannya teman-teman. Jadi pilihlah teman-teman intermittent fasting yang cocok untuk teman-teman. Misalnya teman-teman menggunakan metode intermittent fasting yang dimana 16 jam puasa atau 8 jam makan. Nah, saat teman-teman melakukan berbuka mulai dari Formula One Shake Mix untuk mendapatkan untuk mempersiapkan pencernaan teman-teman sebelum teman-teman makan makanan yang berat. Jangan lupa teman-teman konsumsi cukup protein dan serat agar teman-teman kenyangnya lebih lama. Oke, sekian sharing dari saya tentang intermittent fasting yang dikombinasikan dengan produk Herbalife. Semoga sharing dari saya ini bermanfaat untuk teman-teman dan bisa diterapkan untuk teman-teman dalam melakukan pengelolaan berat badan dan kebugarannya teman-teman. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.